Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar mengenai kekuatan, tantangan, peluang, dan ancaman perkembangan agama Buddha di era digital. Anak-anak yang berbahagia, apakah kalian menggunakan media digital untuk belajar Dharma? Menurut kalian, apakah agama Buddha mampu berkembang seiring perkembangan era digital? Sebelum memulai pembelajaran, ayo duduk yang rapi, rileks, fokus, siapkan buku catatan kalian, kemudian catat informasi yang penting yang kalian tonton di video kali ini. Perkembangan era digital telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan keagamaan. Banyak manfaat dari perkembangan era digital. Agama Buddha dapat melihat kekuatan dan peluang dari perkembangan era digital ini. Walaupun era digital juga membawa tantangan dan ancaman bagi perkembangan agama Buddha. Perkembangan agama Buddha mengalami pasang surut sejak kelahirannya di India, yang dimulai dengan pembabaran Dharma pertama kali oleh Buddha Gautama kepada 5 orang pertapa. Ketika Buddha Gautama sudah parinibbana, pembabaran Dharma dilanjutkan oleh para siswa beliau, baik para biku maupun umat biasa. Tradisi pembabaran Dharma berjalan secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kembali khotbah-khotbah Buddha. Seiring berjalannya waktu, kemudian khotbah-khotbah Buddha ini mulai ditulis. Khotbah yang ditulis dapat diperbanyak dan disebarluaskan kepada lebih banyak orang. Tidak sebatas seperti pembabaran secara lisan yang hanya dapat didengarkan oleh mereka yang berada di tempat yang sama dengan pembabarnya. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kekuatan agama Buddha dalam perkembangan era digital? Tulisan-tulisan berisi khotbah Buddha yang telah diperbanyak dalam berbagai bahasa kini tersebar di seluruh dunia. Dharma inilah yang dipelajari oleh para penganut Buddha yang berkembang dalam berbagai aliran atau mazhab. Setiap aliran memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan budaya di mana ajaran itu berkembang. Perbedaan sesungguhnya bukanlah masalah karena manusia cenderung memiliki sifat dan kesukaan yang berbeda terhadap segala sesuatu, termasuk dalam tata cara mempraktikkan Dharma. Perbedaan tradisi justru menjadi satu kekuatan bagi agama Buddha. Karena agama Buddha menjadi lebih luas dan fleksibel untuk dipraktikkan oleh umatnya sesuai dengan karakter masing-masing. Kekuatan lain agama Buddha adalah tidak adanya aturan baku dalam hal tata ritual dan hal-hal yang berkaitan dengan cara hidup umatnya, misalnya contohnya adalah dalam hal berpakaian. Ketidakseragaman adalah kekuatan, karena umat Buddha justru memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, dengan tetap menjunjung nilai-nilai kesopanan dan kepantasan di mana tempat ia tinggal. Penyeragaman dalam hal berpakaian dan berperilaku tentu mungkin saja tidak cocok untuk dilakukan di suatu daerah, dan justru menjadi masalah baru tentunya. Oleh karena itu, tidak adanya penyeragaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan fisik justru menjadi salah satu kekuatan agama Buddha dapat diterima dimanapun berada. Selanjutnya kita bahas tantangan agama Buddha di era digital. Tantangan dalam penyebaran agama Buddha di masa sekarang adalah bagaimana ajaran dasar dari agama Buddha dapat diterima secara mendalam bagi para pengikutnya dan tidak terjebak dalam tradisi-tradisi yang sifatnya hanya menyentuh permukaan dari makna beragama itu sendiri. Tanpa memiliki pemahaman yang benar dan mendalam tentang ajaran Buddha, generasi baru atau generasi muda akan menjadi umat yang hanya menjalankan tradisi kosong. Jika ini terjadi terus-menerus, generasi baru ini akan mengalami kebosanan dan akhirnya berpindah ke agama lain.
Tantangan berat bagi para pembabar Dharma untuk dapat mengajarkan agama Buddha dengan benar dan menarik. Agama Buddha cenderung dianggap kuno dan tidak menarik karena cara penyajiannya juga tidak menggunakan inovasi-inovasi terkini. Misalnya hanya dengan ceramah-ceramah Dharma di dalam wihara. Adapun agama-agama lain sudah memanfaatkan teknologi masa sekarang yang sangat canggih. Anak-anak, dengan era digital yang berkembang pesat, bagaimana peluang perkembangan agama Buddha di era digital? Salah satu peluang yang diberikan era digital adalah tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang sudah merata di seluruh penjuru dunia. Internet sudah dapat diakses sampai ke pelosok-pelosok desa di Indonesia. Umat Buddha di desa-desa adalah salah satu basis kekuatan perkembangan agama Buddha. Secara matematis, jumlah biku di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah umat Buddha. Pelayanan yang mengandalkan kehadiran fisik akan mengalami kendala transportasi dan menjadi tidak efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu solusi dalam pembabaran Dhamma supaya dapat merata. Bahkan dengan teknologi informasi dan komunikasi, Dharma tidak hanya diakses oleh umat Buddha, melainkan oleh siapa saja yang berminat mempelajari agama Buddha. Anak-anak, selanjutnya apa saja ancaman perkembangan agama Buddha di era digital? Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang canggih juga dapat menjadi ancaman bagi ajaran Buddha jika tidak digunakan dengan tepat tentunya. Jika tidak ada pengawasan dari lembaga berwenang, orang-orang yang tidak berkompeten bisa saja menyiarkan suatu ajaran yang bukan ajaran Buddha dengan kemasan agama Buddha. Penyiaran agama oleh orang yang salah dapat menjadi ancaman bagi perkembangan agama Buddha. Seseorang yang populer di media sosial, unggahannya akan dibaca oleh banyak orang. Jika ternyata apa yang dia unggah ajarannya tidak benar, akan banyak orang yang menerima ajaran yang salah. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan kehati-hatian dalam penyebaran agama Buddha dengan teknologi informasi yang ada. Anak-anak yang berbahagia, setelah kita mempelajari materi tentang kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman perkembangan agama Buddha di era digital, ayo kita buat kesimpulan bersama. Perbedaan tradisi justru dapat menjadi satu kekuatan bagi agama Buddha. Ketidakseragaman juga salah satu kekuatan karena umat Buddha justru memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan norma yang berlaku di mana ia tinggal. Tantangan yang dihadapi agama Buddha adalah bagaimana ajaran Buddha dapat diterima secara mendalam bagi para pengikutnya dan tidak terjebak dalam tradisi-tradisi yang sifatnya hanya menyentuh permukaan dari esensi beragama itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi pembabar Dharma untuk dapat mengajarkan agama Buddha dengan benar dan menarik. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang sudah merata bisa menjadi peluang bagi perkembangan agama Buddha. Tentunya dengan tetap memperhatikan ancaman berupa penyiaran ajaran yang bukan ajaran Buddha dengan kemasan agama Buddha oleh orang-orang yang tidak kompeten. Hal ini bisa menimbulkan pengertian yang salah mengenai ajaran Buddha itu sendiri. Anak-anak, apakah kalian sudah berhasil menganalisis kekuatan, tantangan, peluang, dan ancaman perkembangan agama Buddha di era digital? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan baca materi ajar dan video selanjutnya. Sekian video pembelajaran kali ini, Bapak Sekti Cahyo undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.